Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia yang kita mustahil bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan niat kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan demikian, semoga Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, tanpa terasa waktu terus berjalan dan tinggal kurang lebih sekitar 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam dan yang beriman Sekali lagi, karena Allah memanggil hanya kepada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam, dan seterusnya Yang dipanggil adalah seorang muslim yang beriman. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan topik tentang tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam, kaum muslimin menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yaitu ziarah kubur. Nah, teman-teman sekalian, ada 5 hikmah ziarah kubur dalam Islam yang perlu kita ketahui dan bahkan wajib kita ketahui Ziarah kubur sudah menjadi tradisi bagi umat Islam di Indonesia khususnya dalam memasuki atau menjelang datangnya bulan suci Ramadan, atau juga pada saat menjelang Idul Fitri. Ziarah kubur ternyata tidak sebatas mendoakan orang yang sudah meninggal, tetapi juga ada hikmah di baliknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin berziarah maka lakukanlah, dan jangan kalian mengatakan hujron atau ucapan-ucapan yang batil." Nah, berikut ini adalah 5 hikmah ziarah kubur dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah mengingatkan akan kematian dan kehidupan di akhirat. Melakukan ziarah kubur akan mengingatkan manusia, kita semua ini, akan adanya hari kematian dan kehidupan selanjutnya di akhirat. Dengan mengingat kematian dan kehidupan di akhirat, dapat mendorong manusia untuk semakin rajin dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan beramal soleh. Abdurrahman Misno dalam buku Mari Ziarah Kubur menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan ziarah kubur ke makam ibunya yang ada di Madinah. Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan bahwa berziarah kubur dapat mengingatkan manusia dengan akhirat. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda,
Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad mengziarahi makam ibunya. Maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan dengan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hikmah yang kedua adalah pengampunan dosa. Hikmah lain dari ziarah kubur adalah diampuninya dosa. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit Tabrori Juz 19. Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan ia tercatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian teman-teman sekalian yang mulia, hikmah yang ketiga adalah memohonkan ampunan bagi si mayat. Hikmah selanjutnya adalah dapat memohonkan ampunan bagi orang yang telah meninggal dunia dan melapangkan kuburnya. Sebab doa-doa yang dipanjatkan dapat dirasakan oleh orang yang telah meninggal. Perkara ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang memohon pertolongan. Ia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih disukainya daripada dunia dan seisinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang keempat, hikmahnya teman-teman dari ziarah kubur adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Dikutip dari buku Fikih Madrasah Sanawiyah yang ditulis oleh Mahnunah Ani Zulfah dan Tulusiwati, berziarah kubur dapat memberikan kesadaran bagi manusia bahwa dirinya adalah manusia yang lemah atau makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya ataupun sebesar-besarnya kekuasaan manusia, ia tetap sangat lemah di hadapan Allah. Karena hakikatnya manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. Kemudian yang kelima, hikmah dari berziarah kubur adalah menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Hikmah dari ziarah kubur selanjutnya adalah menghindarkan manusia dari cinta dunia atau hubud dunia yang berlebihan. Hakikatnya kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara, fana. Melakukan ziarah kubur akan menjadikan manusia sadar akan kemewahan dunia yang akan hilang pada masanya. Sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi hanyalah kehidupan di akhirat. Kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia ini pasti akan ditanyakan kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Takasur ayat 8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Quran surat At-Takasur ayat 8. Nah, itu teman-teman 5 hikmah dari ziarah kubur yang perlu kita ketahui, dan dengan demikian maka berziarah kubur ini sesuatu yang baik, sesuatu yang afdal dan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Rasulullah juga mencontohkan, ya, yang sering dikatakan ziarah kubur itu dalam tanda petik seperti dilarang itu kalau misalnya ziarah kuburnya itu niatnya salah, ya, misalnya ziarah kubur di tempat-tempat yang keramat dengan harapan mendapatkan semacam keberkahan dalam arti yang hidup meminta kepada yang mati, itu salah.
Yang betul adalah yang hidup mendoakan yang mati, ya. Jangan terbalik-balik, ya. Kalau kita yang hidup mendoakan yang mati itu boleh, ya. Bahkan diajarkan dalam ajaran Islam. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya, mari kita sempatkan, ya, untuk berziarah ke kubur orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, mendoakan mereka, ya, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa mereka yang sudah meninggal itu bisa menerima dan menikmati doa-doa kita, dan bahkan itu meringankan dosanya, ya. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.